yang bikin kamu istimewa di matanya? Apa sih yang sebenarnya yang bikin dia terpesona ngelihatmu gitu ya, yang bikin dia terpana ngelihatmu sampai nggak bisa tidur, sampai makan nggak enak gitu, kangen rindu rasanya. Kita cari tahu ya apa yang sebenarnya dia kagumi dari kamu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kartunya kita lihat keadaannya tentang seseorang ngelihat kita itu, ngelihat kakak dari segi apanya ya, kenapa sampai terpesona seperti itu gitu ya. Pesona kakak sih punya pesona apa, di kita buka dari keadaannya. Kartu pertama dari keadaannya ini, kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Yang membuat dia terpesona sama kamu dilihat dari segi apa gitu ya. Apakah dari fisik, apakah dari kegigihan, apakah dari kebaikan, apakah dari orang lain gitu ya. Tahu dari orang lain. Kadang kita nyukain seseorang karena orang lain terus aja ngomong kebaikan tentang dia ya. Ada yang kayak gitu. Kita buka ceritanya seperti apa ini. Halo. Apa sih yang membuat dia terpesona sama dirimu gitu ya, tentang cinta, tentang perasaan, tentang kebaikan. Ada kebaikan, ada ketulusan, ada cinta. Ini berarti orang keadaan gini bisa aja kakaknya lagi hubungan sama orang lain ya, tapi dia lihat kakak dari ketulusan cintanya, dari hubungannya gitu ya. Kok enak pacaran sama ini, bisa gini-gini, kenapa kayak baik banget gitu ya, ke pasangannya ngebahagiain, dibahagiain gitu. Kita buka ceritanya seperti apa ya. Ini tentang pemuja rahasia. Ini bukan pemuja rahasia, tentang keistimewaan kakak gitu ya. Dari keadaannya, kakak punya ketulusan cinta, punya keinginan yang kuat untuk membahagiakan orang yang disayang ya. Bisa aja kakaknya belum ada pasangan, seseorang ngelihat kakak tentang ketulusannya, tentang cintanya. Kita buka ceritanya seperti apa ya. Halo. Ketulusan seperti apa sih yang dia rasakan? Ini kakak dari yang tadinya pernah ngerasain kecewa gitu ya, pernah dikecewain sama seseorang, pergi gitu buat ngebangkitin lagi keadaan kakaknya, ngebangkitin dari keadaan kayak gini. Kita pernah disakitin gitu ya, pernah ditinggalkan, pernah dikecewain. Jadi kita nggak mau orang lain ngerasain hal yang sama seperti apa yang kita rasakan. Dia ngelihatnya seperti itu, tentang ketulusan dari tadinya tersakiti, sekarang mau gitu ya buat bisa ngebahagiain orang lain, nggak mau buat ngecewain. Karena kakak juga pernah ngerasain rasanya gimana sih rasanya dikecewain. Ini kakak, kartu paling bawah, kartu yang paling berpengaruh ya. Segimanapun kakak disakitin sama orang di masa lalu, tapi masih tetap ngejaga kebaikannya, ngejaga. Soalnya nggak juga gitu ya, dia orang di masa lalu pernah bahagia sama kakaknya. Ini ceritanya kayak yang kakak ngomong tentang masa lalunya dia sama seseorang gitu ya. Dia nyakitin tapi nggak ngomong tentang kejelekannya dia apa, keburukannya dia apa, kenapa bisa seperti ini gitu. Nggak cerita tentang situnya, ceritanya tentang masa lalu, kebahagiaan aja. Terus udah ninggalin semua, berakhir karena udah bukan takdirnya lagi gitu ya. Ini yang ngehalangin ini semua apa sih sebenarnya? Tentang kesabaran. Ini kakak istimewa itu dari keadaannya, ngelihat kakak kayak yang bisa tulus tapi nggak ada kesabaran. Ini berarti dari keadaan ini udah deket ya, kakak sama orang yang dimaksud dari readingan ini gitu, udah deket, udah cerita, cuman yang dia nggak suka dari keadaannya kakak tentang kesabarannya, kayak nggak sabar sama cobaan-cobaan yang datang itu. Mungkin itu yang harus diperbaiki dari keadaannya ya. Cuman dia kagum tentang ketulusan kakak, tentang keikhlasan kakak, kagum dari segi perasaan. Hal yang mungkin bisa dirubah gitu ya, tentang kesabaran, harus lebih bersabar lagi. Ini orang kakak udah deket sama seseorangnya, ini ada ketulusan, ngagumin gitu ya seseorang di sini. Ini kartunya tentang memulai lagi, the Fool. Ingin memulai keadaan yang baru dari apa yang terjadi di keadaan sebelumnya. Dulu udah ada
perpisahan, udah ada permasalahan, udah ada rasa kecewa, sekarang mau membuka lembaran baru, memulai lagi kehidupannya dari awal tentunya ya. Cuman kakak nggak sabar, ini banyak yang diinginkan, banyak yang diharapkan. Seseorang di sana kagum juga sama kakak karena punya rencana-rencana gitu, walaupun mungkin kesabaran mah itu bisa diperbaiki nanti ya. Kalau emang seseorang di sini yang ngagumin sama kakak, bisa bareng sama kakak, mungkin bisa di stop tentang kekurangan kakak, bisa tuker-tuker gitu kak, bukan tuker, saling melengkapi mungkin ya. Di kakak ada perasaan, ada cinta, ada keinginan yang kuat buat maju ke depan, buat ngerencanain ini, ngerencanain itu. Seseorang di sana mungkin memiliki kesabaran yang bisa buat ngeredam apa namanya, kalau kakak pengen buru-buru teh, ngeredam cepetnya pikiran kakak gitu, keinginan kakak, jadi bisa lebih tenang lagi di keadaannya ya. Ini keadaan sebelumnya ada apa sih? Di keadaan sebelumnya ada terasa berat emang yang dia suka juga di kakak tentang perjalanan gitu ya. Seberat apapun masalah yang kakak hadapin, seberat apapun cobaan-cobaan yang datang, kakak tetap bergerak gitu buat menuju tujuan, buat mencapai keinginan. Kadang orang ada ya, karena terlalu berat beban, jadi ya udahlah, males, mending udah gitu. Ini kegigihan kakak yang bikin dia lebih sayang lagi sama kakak. Seseorang yang dekat, yang udah di link mungkin, atau yang udah deket, ngagumin dari sosok itu, dari keadaan itu gitu ya. Kakaknya udah punya ketulusan cinta, udah punya perasaan, terus di saat ada perpisahan masih memperbaiki keadaannya. Terus di keadaan ini, di keadaan sebelumnya juga masalah-masalah datang ke kakak, tapi kakak sampai ke tujuan gitu ya, bisa nyampai ke titik ini gitu, ke titik saat ini. Ini artinya yang sekarang terjadi, cuman dia bimbang. Kalau bimbang tentang kebimbangan, bimbang. Ini bimbang memilih mungkin ya kakaknya. Yang harus kakak lakukan, kakaknya harus punya tujuan, mau masih bersama ngusahain untuk masa lalu buat atau untuk masa depan gitu. Soalnya ini orang yang dekat udah ngagumin kakak, udah kagum gitu sama kakak, ngagumin, udah ngefans lah istilahnya, ngefans apa ya sama orang, sama pasangannya. Cuman dianya ragu, ini kakak sebenarnya mau ngelanjutin hidup nggak sih, atau mau kembali ke orang masa lalu yang dulu pernah ngecewain kakak, apa masih berharap gitu ya sama orang masa lalu. Itu aja mungkin ya poin dari keadaan ini yang harus kakak jelaskan sama orang yang ngagumin kakak. Ini orang yang ngagumin kakak seperti itu keadaannya, udah deket sama kakak. Ini keadaan sekitarnya ya, ada dedet kak, udah ada peleburan, bangkit lagi gitu ya. Seseorang yang ngagumin itu emang bisa ngebangkitin kebahagiaan kakak lagi. Udah lupakanlah masa lalu yang udah berlalu, biarlah berlalu gitu ya. Kenapa dipisahin sama keadaan? Emang bukan takdirnya, emang bukan jodohnya. Targetnya kemana sih dari keadaan ini? Ini 3 option, hati-hati ya. Kadang kita lagi ngejalanin hubungan sama seseorang sekarang, terus kita ceritain masa lalu, itu sama aja sama nyakitin perasaannya dia gitu ya. Apalagi kalau kakaknya terus kayak ngomong tentang kebaikan di masa lalu, kebahagiaan di masa lalu, sakit kak yang dia rasakan di keadaan ini. Hati-hati di keadaan seperti ini ya, kita harus bisa merasakan tentang perasaannya dia, perasaan orang yang ngagumin sama kita. Jangan sampai kita nyakitin seseorang itu. Ini dia nggak yakin gitu ya, apakah bisa bersama kakak gitu, orang yang dia kagumin, orang yang dia sayangin. Kadang ragu juga, ini sebenarnya bisa nggak, mampu nggak aku gitu ya, mau ngelakuin sesuatu hal untuk bisa bersama, takut gitu, takut nggak bisa buat ngebahagiain kakak, takut di keadaan ini nggak ada kebahagiaan gitu, takut dia nggak bisa sama yang dulu. Soalnya kakak yang cerita tentang kebaikan dia di masa lalu, makanya dia ada ketakutan, takut ke situ. Targetnya kemana sih di keadaan ini? Dempres, ke pernikahan, keseriusan, ke perubahan yang lebih baik lagi. Udahlah kak, ini tentang seseorang yang kagum sama kakak ya, emang dia niatannya baik gitu. Jadi hati-hati, jangan sampai dikecewakan. Orang di keadaan ini udah dekat sama kakak, malahan udah punya hubungan gitu ya. Jadi harus lebih berhati-hati kalau ngomongin orang di masa lalu. Kadang kita nggak nyadar ya nyakitin seseorang, tapi seseorang yang emang benar-benar sayang, yang kagum gitu, kadang ngerasain sakitnya karena cerita kakak sama masa lalunya. Seperti itu kak ya, terima kasih banyak. Ini
readingan buat seseorang yang kagum apa sih istimewanya di diri kita, ya istimewanya poin pertama yang bikin kagum seseorang di sana gitu ya. Poin pertama, kakaknya punya ketulusan, cinta, rasa, terus nggak ngejelekin orang yang udah nyakitin kakak. Terus yang ketiga, seberat apapun masalah yang kakak hadapin, kakak masih mau buat bergerak gitu, buat mencapai tujuan walaupun keadaan mungkin berkata lainnya. Seperti itu. Terima kasih buat semua zodiak ya. Mudah-mudahan bermanfaat readingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.